dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda kembali di Quick Count Jakarta Memilih. Sebelum kita lanjutkan dialog dengan narasumber kita cek dulu ini ya ke sejumlah TPS-TPS yang menarik perhatian. Salah satunya adalah TPS di tempat paslon memilih. Nah, kali ini kita ke TPS Pantai Mutiara di Pluit, tempat paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama tadi pagi mencoblos. Ada Friendly Sagala di sana. Friendly, bagaimana situasi terkini di TPS? Ya, Rike dan juga Rudi, kegiatan pencoblosan di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di TPS yang menjadi lokasi Ahok memberikan hak suaranya ini sudah resmi ditutup dan saat ini sudah dilakukan penghitungan suara. Dan tercatat dari total 549 daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS 54 ini, tercatat hanya ada 392 orang saja yang memberikan suaranya. Sementara sisanya ini memilih memang untuk tidak memberikan suara, dan apabila dipresentasikan maka tingkat partisipasi pemilih di TPS 54 ini hanya sekitar 73%. Bila dibandingkan dengan putaran pertama lalu, angka pemilih di TPS 54 ini memang sedikit meningkat karena pada putaran pertama lalu jumlah suara yang sah sebanyak 388 suara, di mana Ahok memperoleh sebanyak 381 suara, Anies memperoleh 4 suara, sementara Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni memperoleh 3 suara. Dan dapat kami informasikan bahwa saat ini seluruh masyarakat yang memberikan hak suaranya ini berjalan dengan lancar, semua masyarakatnya tidak memiliki kendala. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, ini proses penghitungan suara masih berlangsung, dan apabila kami melihat di sini, Ahok masih memimpin jauh, ada sekitar lebih dari 400 suara memilih Ahok, sementara untuk Anies Baswedan sendiri masih memilih 1 orang. Dan kita ketahui pula bahwa di Pantai Mutiara ini selain TPS 54 ada 2 TPS lagi yang juga disediakan. Yang sebelah kanan saya ada TPS 55 dan juga TPS 56. Dan baik di 2 TPS yang saya sebutkan tadi memenangkan Ahok Jarot untuk sementara waktu. Demikian Rike dan juga Rudi. Oke, Friendly Sagala, terima kasih informasi Anda dari kawasan Pluit atau tepatnya di Pantai Mutiara ya. Ya, ini kita kelihatannya sudah mulai kelihatan tadi di layar, ada data sedikit yang sudah masuk dari SMRC tentang apa namanya data quick count. Kita coba lihat ini ada. Harus konfirmasi. Ya, akan ada rekan Carlos Michael yang akan menyampaikan secara langsung data quick count yang sudah masuk. Carlos Michael, bagaimana pergerakan Rike dan Rudi, kita harap-harap cemas pendukung dari 2 kandidat ini seperti apa pergerakan terakhir dari survei yang dilakukan oleh SMRC. Kita lihat data ini. Ini kemudian hasil quick count, maksud saya adalah angka terakhir yang sudah masuk. Kita lihat. Ya, ini dia suaranya dari SMRC, hasil hitung cepat hingga 13:42 waktu Indonesia Barat. Kandidat nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno masih memimpin di 64,76%, menyusul di angka 35,24% adalah kandidat nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Ini adalah data awal, sampai saat ini masih 0,36% data masuk ke pusat data Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Rike dan Rudi, sementara kembali ke Anda. Masih 0,36% data yang masuk, artinya masih kurang dari 1%. Dan kelihatannya ini masih jauh sekali dan belum mencerminkan hasil yang sesungguhnya. Mas Sirajudin mungkin bisa menanggapi sejauh ini exit quick count yang sudah masuk. Saya kira ini baru beberapa TPS yang masuk gitu ya. Mungkin sudah selesai duluan karena jumlah pemilihnya tidak terlalu banyak. Lalu tidak terlalu banyak perbedaan pendapat di TPS-nya, lalu mereka sudah cepat bisa menyepakati hasil dari perhitungan. Dan kalau itu sudah disepakati, itu sudah otomatis akan dikirim ke data center kita. Dan ini kelihatannya sudah mencerminkan
hasil dari beberapa TPS yang masuk. Ini belum puluhan saya kira, ini beberapa. Belum puluhan ya, mungkin masih belasan paling. Belum paling perlu banyak. ada yang senang ataupun sedih ya. Belum perlu ya. Oke. Belum bisa ini. Biasanya kalau untuk hitung quick count, di berapa persen suara yang masuk itu sudah kelihatan mulai ajek dan mulai kelihatan kecenderungannya? Biasanya di kisaran 70% itu sudah mulai kelihatan stabil. Nah, stabilitasnya itu kita lihat dari misalnya berapa margin error yang masih ada. Karena margin error itu mencerminkan jumlah sampel yang masuk. Oke. Lalu seberapa konsistensi perubahan dari menit ke menit seperti apa. Kalau kisarannya tidak terlalu banyak, nah di kisaran 75-80% suara masuk, kita sudah bisa melihat kecenderungan siapa yang unggul. Kecenderungannya di 70 sudah mulai, 75 sudah lebih kelihatan, 80 sudah mulai tegas, di 80% saya kira udah bisa. Ya. Dan itu biasanya sudah nggak berubah ini lagi paling tidak Ya. 1 jam, 1 jam ke depan lagi ini akan Kita masuk lebih- data di atas 50% ya, ya. paling Ya, tidak ya. mudah-mudahan jam 3 atau setengah 4 paling Jam 3 lambat setengah sih. 4. Oke, kita minta Mas Ferry Juliantono. Ini angkanya memang untuk sementara ya unggul, tapi angka yang masuk ini masih sangat kecil. Nah, ekspektasinya ini, ekspektasi kira-kira berapa sih? Angkanya di 52% dan 49%. 52 dan 49. Harus 48. 48. Ya, jadi saya berharap hasil akhirnya sampai dengan 70% dari 13.000 TPS itu kurang lebih nanti jam 1 jam lagi lah. Itu kira-kira setengah 4 lah ya, kurang lebih. insya Allah kira-kira gitu. Mungkin kalau tadi dari gambaran yang dari beberapa TPS meskipun belum gitu, tapi kalau ditanya tentang harapan kami ya mudah-mudahan bisa lebih dari 3% selisihnya. Oke, itu Dan itu ekspektasi ya, iya. Bang Ferry ya. Nah, kalau ekspektasi Bang Tobas ini? Ya kalau kita lihat ini masih sangat sedikit ya, tadi 0,36%. Belum 1% suara. Belum 1%, perkiraan saya kan masih di bawah 10 TPS yang baru masuk. Jadi sama sekali belum bisa melihat hasilnya. Tapi ya kita lihat saja nanti, ya mudah-mudahan sih sekitar 80% itu sudah kita bisa lihat stabilitas dari angka yang masuk. Kita juga bisa. Kalau Nah, ini pertanyaannya sama. ekspektasi kira-kira paslon nomor urut 2 ini dapat berapa persen sih nanti di hasil akhir? Ya kalau kita paling tidak di Partai Nasdem kita coba berhitung, ya kita memprediksi pasangan nomor urut 2 ini unggul dengan angka 51%. Ya, dan nomor urut 3 itu di 49%. Jadi memang tetap tipis ya. Jadi ya memang sulit kalau kita mengatakan akan unggul jauh, tapi kita realistis saja lah. Memang tipis tapi tetap mudah-mudahan pasangan nomor urut 2 yang lebih unggul. Oke, kalau saya simpulkan dari pernyataan Mas Tobas dan juga Mas Ferry Juliantono, ini sebetulnya masing-masing kubu itu mengakui ketangguhan lawannya sebetulnya dengan angka yang sangat tipis tadi. Karena memang realitanya ini sangat ketat persaingannya ya di putaran kedua ini. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Quick Count masih akan kembali usai jeda.